Apakah mahal selalu lebih enak? Apa worth it keluarin uang segitu Selamat datang di Mahal versus murah? Hai guys, hai teman-teman semua. Hari ini adalah episode yang istimewa. Kita akan memulai satu segmen baru di playlist kita, yaitu murah versus Mahal. makan tuh nggak perlu mahal untuk enak. Tapi seberapa lebih worth it sih makanan yang mahal? Ya nggak sih? Apakah pantas ngeluarin duit lebih banyak untuk makanan yang sama di tempat yang beda? Kita mau cobain sushi mahal versus sushi murah. Sebenarnya tempat yang kita datangin yang pertama ini, yang tempat yang lebih murah ini nggak murah-murah banget, tapi dia middle class lah, middle class. Namanya Ichiban Sushi. Ini dia range sushinya itu harganya, ini yang sushi rollnya ya, harganya 25.000 sampai 50.000. Cuma dia ada satu menu yang mahal 85.000. Tapi rata-rata kisarannya 30-40 ribu. Kita pesen yang 50.000, yang spicy creamy volcano salmon roll. Jadi yang udah spesialnya gitu, lumayan spesial. Dan juga satu hal lagi yang di dua tempat kita akan pesen yang sama, yaitu Kita pesen nigiri sushi yang salmon. Nah. Jadi nanti kita mau cobain tuh kayak tekstur nasinya, rasa nasinya, terus sama salmonnya sendiri fresh enggak. kita akan cobain dulu tempat yang pertama, how good it is, dan di akhir kita akan kasih worth it nggak apa. Di akhir kita akan ngasih pendapat kita apakah worth it untuk makan di tempat yang lebih mahal. Iya. Dan pendapat aku dan Greg bisa aja beda. Betul. Oke? So stay tune guys, let's go. Dari wasabinya kelihatan seperti wasabi yang kita dapat di supermarket. Ini wasabi pada umumnya. Bukan ini sebenarnya bukan wasabi, ini namanya horseradish. Tapi dikasih pewarna supaya warnanya melebihi wasabi, karena wasabi asli itu harganya cukup mahal. Jadi ini, dan juga kalian mungkin banyak yang ngomong kayak sushi seharusnya nggak dicocok kok kecap dan wasabi. Sebenarnya iya, itu betul. Kalau di tempat-tempat omakase biasanya di antara nasi dan ikannya itu udah dikasih wasabi, dan juga udah diolesin kecap di atasnya sama chefnya. Cuma di tempat-tempat biasa kayak gini biasanya nggak, biasanya itu belum ada wasabinya. Jadi Memang dia expect kita untuk meramu sendiri bumbunya nih. oke, ini salmon sushinya bentuknya sih nggak terlalu gede ya. Ini jempol aku kira-kira segede ini, kecil, dan emang kecil banget sih ya. Nah jadi mungkin kalian bisa lihat kualitas daging salmonnya sendiri nggak terlalu berlemak. Jadi kayak kamu tau kan biasa salmon suka banyak lemak-lemak garis-garisnya. Ini polos, agak terpolos ya. Jadi dia bukan yang fatty bukan bagian fatty-nya. Terus nasinya kecil, cuma temperaturnya sih room temperature, which is okay. Ya kurang begitu marbling lah. Nggak bisa dilihat kapasitas lemaknya nggak banyak. Kita akan nyobain salmon nigirinya, guys. Segini gedenya kira-kira guys. Jadi aku cocok bagian ikannya aja. Aku juga. Aku coba ya. Jujur nasinya ya. Nasinya blend dan nggak ada rasa cukanya, mungkin bukan kualitas yang bagus ya, sehingga asamnya itu kayak agak ada aftertaste-nya gitu. Itu benar-benar berbiji-biji banget ya. Iya. Kita kurang ngerasain kayak salmon yang rich, yang fatty. Kayak creamy gimana gitu loh. Ini enggak. Rasanya flat aja. Rasanya flat. Kecewain sih. Iya. 26.000 ya. Jadi yang lebih mengecewakan sih menurut aku bagian nasinya. Nasinya sih. Ada kayak aftertaste nasinya gitu loh, Beb, yang kayak sisa di mulut gitu. Iya. Ya aku kasih ini nilainya 5,5 deh aku. Aku 5 deh. Jadi ini lumayan fancy ya bentuknya ya. Iya. Di atasnya juga ada tobikonya, kayak telur ikan Ini terbang. tuh isinya tadi enggak Ada salmon, ada tunanya. Ini menu kedua kita. Ini adalah di luarnya ada abonnya ya, ada mayones, abon, ada sambelnya juga, dan ada daging salmon dan tuna di dalamnya. Oh iya. Dan di atasnya ini abon tuna. Oh ya, abon tuna. Kasih. Jujur ini better sih. Karena kenapa? Karena nasinya nggak berasa. Jadi karena ketutupan mayones, ketutupan abon. Jadi Ini enak lah, lumayan lah.
Dan sambelnya juga lumayan sih. Jadi kayak emang kalau kata aku ya, barang yang kualitasnya nggak terlalu bagus harus dikasih banyak bumbu. Bener. Salmonnya sama tunanya dalam lumayan creamy jatuhnya ya. Kalau ada mayonya. Oh iya, ada mayonya juga. Enak. Iya, ya. Kayak sebenarnya menurut aku sushi itu setengah nasinya. Jadi Bener. kayak mungkin malah lebih penting nasinya. Kalau salmon kan ya emang fresh apa enggak gitu kan. Jadi yang tadi kita makan totalnya 76.000 plus tax. Belum tax. Plus tax. Plus tax. Oh iya, 76.000 belum tax. Ini 6,5. Aku sebenarnya masih kasih ini 7 sih. 7 ya, jadi rata-rata kita sama lah ya. Iya. Kita lihat apakah di tempat yang lebih mahal sushinya, yang mungkin hampir 2 kali lipat harganya, akan worth it gitu loh. Halo guys, kita udah sampai di tempat kedua kita di Sushi Hero Pit. Jadi dari tempatnya aja tuh udah beda banget ya. Di sini tuh bisa dilihat sendiri dekorasinya tuh elegan banget, kayak banyak kayu-kayunya, era-era Jepang zaman Edo dan zaman dulu gitu. Terus di sini kita bisa juga omakase. Yang satu orang tuh 1.500.000. Duduk di depan chefnya dibikinin sushi di depan sama chefnya. Tapi kita kan mau membandingkan sama yang murah. Jadi kita pesan yang mirip sama yang murah. Kita pesan rollnya satu yang aburi salmon. Aburi salmon roll sama salmon sashimi. Nigiri itu. Harganya tadi yang nigiri 35.000 plus tax, belum termasuk tax, sama tadi rollnya 120.000. Di sini selain itu juga disediain kalau kalian mau cobain banyak juga varian-varian daging salmon dan tunanya yang lebih mahal, kayak tuna belinya, otoro, chutoro, ya. Kayak satu biji 135.000 itu juga ada. Ya, terus ada juga apa tuh tadi ada pakai foie gras, segala macam apa avocado. Oke, jadi kalau kalian expect wasabi di sini lebih bagus, ternyata enggak. Di sini juga tetap pakai yang horseradish. Warnanya juga sama. Ya, ini sama. Kecuali kita makan omakase. Iya, yang tadi 1.500.000 bersendiri. Ya, itu bakal dikasih wasabi yang diparut. Yang asli yang Bisa dilihat sushi di sini perbandingannya antara nasi dan ikannya itu pas. Jadi nasinya tuh bener-bener tertutup oleh salmonnya ya, yang banyak banget. Terus bisa dilihat ada kulit-kulitnya dan kelihatan banget ini, lihat fat lemaknya banyak, hampir mau netes. Dan dia dipotongnya tuh lebih halus gitu, serat dagingnya. Dan ini karena kita ngiler lihat banyak jenisnya, kita beli yang aburi salmon cheese. Jadi lihat deh, ini cheese-nya melting gitu. Jadi ini dibakar dulu ya, jadi matang ini ya. Jadi mungkin setengah matang kali ya bawahnya kayak gitu kan, karena cuma disemprot. Ini wangi banget sih, parah sih. Kita cobain salmon sushi-nya dulu, bisa dilihat lemak-lemaknya tuh. Bentuknya yang ikannya dipotong benar-benar menyelimuti, bentuknya bagus banget. Mau coba dulu nih ikannya. Salmon nggak yang animasi? Wow, nasinya enak banget ya. Ini ada rasa asam-asamnya. Suka berasnya yang berasa banget. Ikannya jauh lebih fatty, melted in di mulut deh. Dan rasa ikannya sama nasinya benar-benar terintegrasi. Udah nggak bisa ngomong lagi, bener-bener. Ikannya benar-benar melted banget di mulut. Cobain ini yang dibakar dikasih keju sama mayones. Kayak ini, ada sumpit aja deh. Jadi juga bagiannya kayak Ikannya itu walaupun dibakar tetap di bawahnya itu tetap meleleh ya, tetap meleleh. Ini masih kayak apa lembut gitu loh, masih lembut. Rasanya kayak salmon asap gitu sih, ada kayak smoky-smoky-nya gitu. Enak sih.
Jadi kita pilih yang aburi salmon roll. Di atasnya ada mayonesnya, 2 jenis mayones, yang lebih putih sama yang agak merah. Di dalamnya ada daging salmon mentah, sama kani. Kani itu apa ya, crab meat yang palsu, imitasi, dan pakai timun juga. Yes. Ini tuh kayak pas, segalanya pas, jumlah nasinya pas. Mayonesnya juga pas, banyaknya. Aburinya juga enak banget. Aduh. Ya tadi semua orang makan di sini ya lebih enak dari bayangan aku. Komposisi antara sayurannya dan juga daging salmonnya di dalam itu benar-benar kayak well thought banget. Nah, ini tuh emang udah perfection gitu. Timun-timunnya juga bikin dia berasa garing. Iya, timunnya juga nggak banyak, nggak kurang gitu. Kadang teman-teman nggak pernah mikir kayak anak-anak kayak santai Gue udah pernah sih balik lagi sih mau cobain yang lebih mahal-mahal ya. Kalau lagi ada special occasion, boleh lah dicoba ya. Karena emang bener-bener worth it banget, enak banget. Mayonesnya yang 2 rasa ini, yang satu tuh ngasih kayak sedikit asam-asam gitu nggak sih? Kayak semacam kayak ada citrusinya gitu. Yang dari satu side itu pas gigi tuh bikin jadi kayak ada crunchy-nya. Iya. Ini dalamnya ada dagingnya juga ya, tuna ya. Salmon. Jadi luar atasnya ada salmon, dalamnya ada salmon. Tapi yang di dalam mentah, di atas dibakar. Kayak garing-garingnya tuh juga pas gitu. Berasa. Oh malah guys. Makanya kalau udah kayak gitu Aku mulai dari salmon sushi-nya dulu yang nigiri. Harganya sebenarnya nggak beda jauh ya. Tadi kan 26.000 ya. Ini 35.000. Tapi rasanya tuh menurut aku ya pribadi jauh banget. Itu bener-bener rasanya nasinya pertama enak banget kan. Dia kayak agak lengket gitu loh, nggak pecah-pecah jadi satu-satu. Terus udah gitu rasa asam-asamnya juga, ikannya juga. Ikannya meleleh banget. Sebenarnya sih yang tadi juga not bad ya rollnya ya. Iya yang tadi oke, juga enak gitu kan. Tadi aku bilang aku kasihnya 7 tadi yang kedua. Di sini aku kasih nilai Oh ini aku kasih. Jadi untuk kalian yang nggak mau break the bank, mau makan sushi ya, that's not bad either gitu. Maksudnya yang penting kenyang kan. Dan emang ya lumayan enak juga, tapi ya nggak bisa dibandingin kualitasnya. Jadi kalau kalian suka sama video kayak gini untuk membandingin makanan, like video ini, jangan lupa subscribe kita, jangan lupa follow kita di Instagram kita juga. Dan jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya.